jam berapa kumpul koper, jam berapa berangkatnya, apa nanti pesawatnya. Dan kita ada 2 rute ya, ada 2 rute. Semua nanti akan dijelaskan sekelumnya. Yang kedua, apa-apa saja nanti yang Bapak Ibu diperlukan ya, semua nanti akan dijelaskan secara rinci ya. Saya kira ini saja dulu. Saya hanya mengantar saja, dan harapan saya kenapa kita buat susun perbis tadi, saya ulangi yang baru datang, supaya kita semua kenal, teman sekamar, teman sebis, kemudian teman satu rombongan. Itu tujuannya. Jadi bis itu tadi banyak yang nanya, Ustaz kok saya sekamar dengan itu kok bisa bis? Tidak apa-apa, intinya yang penting berangkat. Nah, kalau di bis aja tidak usah dipersoalin. Orang semua kita satu hotel, satu tempat, sama-sama semua ada di sana ya. Karena tidak mungkin bis ngangkut 175 orang, tidak mungkin ya. Makanya dibuat per bis itu. Di setiap bis satu sudah disampaikan kemarin itu, ada nanti Pak Ambo di situ sama istri, sama ada Mbak Devi, ada Pak Ambo. Ada nanti yang mendampingi di situ, ada guide. Kami akan dibantu 3 guide yang tahu nanti di sana. Itu Ustaz Alimin, dia mendampingi di situ di bis 1. Kalau bis 2, saya di situ sama Mas Adit ini. Mohon berdiri Mas Adit. Yang bis 2 bapak-bapak yang belum kenal, ini beliau. Ini putra mahkota Pak Bodale, cucu beliau. Nah, kalau bis 2 ini aman. Nah, nanti juga bapak-bapak ibu kalau di jalan nanti, dia kira kalau bahasa Inggris beliau ini S2 lulusan Belanda beliau. Mas Adit itu. Jadi kalau dia bilang nanti ada yang nyasar takut, nah cari aja Mas Aditnya ya. Di bis 2 sama-sama saya nanti. Terus ada nanti mutawif mendampingi saya di bis 2 itu namanya Ustaz Iman Syah. Jadi Iman Syah namanya ya. Terus bis 3 itu bis 3 ada Pak Dokter. Pak Dokter yang belum kenal Pak Dokter di situ. Nah, enak kalau bis 3 ini kalau yang sakit ada Pak Dokternya di situ. Tapi mudah-mudahan ada yang sakit ya, sehat semua. Terus ada Pak Haji As'ad, Mas Arafat, putra Pak Haji Lek, ada juga di situ, belum datang dia. Nah, nanti ada guide nanti yang mendampingi di situ, di sana yang ketiga namanya Taufik. Nah, Taufik namanya ya, itu nanti yang mendampingi sebagai mutawifnya di situ. Terus bis 4. Nah, bis 4 siapa bis 4? Nah, ini perlu tahu. Nah, di situ Ustaz Fahrudin, kemudian mutawifnya di situ luar biasa. Buatan ya, ini orang ini sekaligus diminta dia presentasi ya, presentasi orang Ustaz Quraish ya, Ustaz Quraish sekaligus promo kalau ada bapak-bapak ibu-ibu mau berangkat haji, mau selamatan, mau nasi mandi, beliau yang ownernya apa namanya restoran Udeso yang di Hotel Mesra itu ya. Tapi kalau ada yang makan ke situ ya ajak-ajak juga saya ke sana. Oke, silakan Ustaz Quraish lanjut menyampaikan materi interview. Jauh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya lihat wajahnya pagi ini tegang-tegang semua. Ada apa ya? Oh dingin, kirain mau ketemu saya gitu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Quraish. Saya di bagian mutawif di bus 4 nantinya yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Dan selama nanti dalam perjalanan, insya Allah saya akan, karena kita akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk penerbangan ya. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Yang pertama, itinerary perjalanan haji ya. Kita akan melakukan perjalanan haji yang insya Allah pertama-tama kita setelah ini akan dibagikan koper bagasi. Ada kopernya, ini dia bentuk kopernya ya. Satu orang nanti akan mendapat 1 koper sebesar ini.
ya. Nanti sampai di rumah diisi barang-barang perlengkapan yang akan nanti Bapak Ibu pakai selama di Arab Saudi, ya. Di dalam sini nanti pakaian-pakaian dan lain-lain diletakkan. Setelah ini akan kami bagikan. Ini yang pertama. Kemudian akan dapat yang seperti ini. Ini tas kabin. Saya rasa jamaah sudah paham semua apa perbedaan koper bagasi dan koper kabin, ya. Koper bagasi itu yang kita masukkan ke dalam bagasi. Yang kabin masuk ke dalam kabin. Bagasi yang tidak ketemu kita selama dalam perjalanan, ya. Kemudian yang kabin yang kita bawa sampai ke atas pesawat. Nah, ini barang tas kabin ini yang akan menemani Bapak dan Ibu selama perjalanan, ya. Nanti di dalam ini, di dalam koper ini nanti ada penjelasannya kembali. Ini barang-barang yang dibawa untuk keperluan perjalanan. Karena kemarin kita sudah beritakan kepada Bapak dan Ibu bahwa kita akan berangkat dari Jakarta, kemungkinan besar akan berganti kain ihram, kalau tidak di Jakarta ya di Dubai, atau yang melalui Qatar akan mengganti pakaian ihramnya di Qatar, ya. Maka wajib diletakkan kain ihram atau pakaian ihramnya di koper kabin. Terutama yang diwajibkan adalah laki-laki. Kalau perempuan itu tidak diwajibkan mengganti pakaian ihram, karena yang penting perempuan itu menutup aurat. Berbeda sama yang laki-laki, wajib menggunakan 2 helai kain, menutup bagian atas dan menutup bagian bawah. Kemudian Bapak dan Ibu akan dibekali tas jinjing. Tas jinjing, ya, bahasa Indonesianya. Tas jinjing, satu orang akan mendapat satu yang seperti ini. Ini kegunaannya nantinya akan kita gunakan selama dalam perjalanan. Dimanapun Bapak berada, kalau bisa ini selalu dibawa, karena yang ini yang digunakan atau yang menempel selalu di badan Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali kegunaannya, terutama nanti diberikan dokumen-dokumen penting seperti paspor. Bapak dan Ibu akan diserahkan masing-masing paspor ketika berada di Jakarta, ya. Nah, ini di bagian belakangnya hati-hati karena ada 2 mirip kantong. Yang satu kegunaannya untuk tempelan, nah, untuk gantung seperti ini, dan yang satunya memang untuk masukkan barang. Nah, ya. Lihat paspornya, jemaah, ya. Kami di Kolombo lagi. Sudah Pak Haji itu sudah stres sudah kita, karena sudah harus berangkat. Karena buru-buru, ini tas yang di belakang, dikira dimasukkan di sini paspor, ternyata di sini keluar jatuh. Untung ada orang bule yang baik mendapatkan paspor itu, hampir ketinggalan. Berangkatnya dia berakhir. Ya, satu orang dapat satu. Kemudian di dalamnya juga akan dibekali tas yang seperti ini. Ini gunanya nanti untuk di peralatan mandi. Nah, peralatan mandi biasanya kenapa ditaruh ada cantolannya, nanti kita gunakan ketika berada di Arafah, atau lebih tepatnya di Mina, ya. Karena kita nanti kemungkinan besar akan mandi dan ganti pakaian ketika berada di Mina. Nah, ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk membawa peralatan mandinya.
Dan satu lagi yang terakhir, ini tas sendal. Nah, tas sendal ya. Jamaah akan dibekali tas sendal. Kalau saya pribadi itu jarang sekali saya pakai tas sendal ini karena yang ini sudah cukup untuk saya. Jadi saya taruh sendal saya di dalam tas jinjing ini. Yang penting dibawa plastik ya, dibalut sama plastik agar tidak mengotori bagian yang lain ya. Kemudian ini yang terakhir ya, yang terakhir ada tas batu. Kemarin sudah dijelaskan juga sama Pak Rudi tas batu ini, tapi beberapa tahun kemarin kita sudah tidak memerlukan lagi karena batunya sudah disiapkan oleh maktab kita ketika berada di Arafah. Nanti di Arafah itu kita ambil kolektif berapa jamaah kita, 173. Mereka akan bagikan batu yang berjumlah 173 pak. Ya, di dalam batu tersebut, dalam pak, satu paknya itu mungkin lebih daripada 50 batu. Padahal penggunaan kita itu hanya lebih daripada 100 batu maksudnya ya. Karena penggunaan kita itu kalau dihitung 73 tambah 7, 78. Hanya 78 batu yang akan kita gunakan selama dalam pelontaran di Mina nantinya. Sudah dapat koper kemudian diisi, Bapak dan Ibu wajib untuk mengumpulkan koper ya, kumpulkan koper bagasi. Artinya koper yang ini yang besar yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi, hari Kamis tanggal 6 Juni jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Dan jam 3 siang di Aula Damanhuri di tempat ini ya. Dengan catatan pakaian ihram laki-laki wajib berada di luar koper bagasi, artinya di dalam koper kabin ya. Karena akan digunakan ketika berada di Jakarta sebelum terbang menuju ke Jeddah. Sudah? Selanjutnya koper bagasi diisi sama pakaian yang nyaman untuk ibadah ya. Koper yang ini, kalau ini saya cerita masalah pribadi saya. Kalau saya itu gak banyak bawa pakaian. Paling yang pertama pakaian dalam, baju dalam, kemudian celana pendek, celana panjang, kemudian gamis. Saya itu punya 10 gamis, saya bawa semua. Jadi selama di sana saya jarang sekali pakai celana kecuali dengan baju seragam batik ya. Kalau nggak pakai seragam batik jarang saya pakai celana. Di sana lebih nyaman, lebih enak itu kalau laki-laki pakai baju gamisan. Karena setiap kita ke masjid kemanapun pasti kita melihat orang-orang pakai gamis. Karena kulturnya mereka itu terbiasa santai dengan baju gamisnya, ya. Makanya kalau di sana jarang saya pakai celana. Nah, kemudian obat-obatan jika membawa banyak. Nah, ini obat yang khusus Bapak bawa, yang tidak diperjualbelikan, ya, atau mengharuskan dengan resep dokter, maka harus dibawa di dalam koper bagasi. Yang artinya adalah dalam bentuk banyak. Kalau banyak bawanya, kalau seandainya nanti untuk dalam perjalanan, maka jangan diletakkan di dalam koper bagasi. Sebagian dalam perjalanan nanti dibawa di tas jinjing ya. Lanjut, nah koper kabin, apa isinya koper kabin? Kain ihram, keperluan dalam perjalanan ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian surat MCU, medical check up, wajib Bapak Ibu bawa. Sudah diserahkan semua ya. Sebagian ada yang belum, nanti datang ke kantor besok untuk ambil MCU-nya. Surat medical check up wajib Bapak Ibu bawa dalam perjalanan.
Halo, halo. Kemudian tas jinjing, Bapak Ibu, tas jinjing ini ditaruh di dalamnya buku doa, agar nanti ketika dalam perjalanan Bapak Ibu bingung mau doa apa, ada buku doa yang bisa Bapak Ibu baca. Keperluan pribadi yang mendesak seperti obat, uang, dan dokumen penting. Dokumen penting maksudnya paspor dan lain-lain. HP dan power bank. Kalau ada yang mau bawa power bank, maka power bank wajib di dalam tas jinjing atau koper kabin. Tidak boleh power bank itu ditaruh di dalam koper bagasi. Dan maksimal itu 20.000 mAh. Ya, 20.000. Jadi kalau mau bawa power bank, mohon dicek dulu berapa nih power banknya kapasitasnya. Ya. Kalau di atas 20.000 mAh berarti wajib untuk diganti power bank, karena tidak bakal diizinkan untuk penerbangan. Selanjutnya ada receiver atau alat dengar yang nantinya akan kami bekali satu jamaah satu alat receiver. Nanti kita gunakan ketika kita berada di Arab Saudi, digunakan ketika melaksanakan umroh ataupun khutbah di Arafah. Nanti diwajibkan untuk membawa receiver atau alat dengarnya. Jadwal keberangkatan jamaah haji, ya, berkumpul di Islamic Center Samarinda jam 4.30 WITA, jam 4:30 subuh. Harinya hari Jumat, tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni, ya, jam 4.30. Jadwal rundown acara kita: sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian persiapan keberangkatan jamaah haji, kemudian pembagian dokumen jamaah haji, ya, akan ada dibagikan beberapa dokumen. Kemungkinan besar juga nanti kalau memang sempat sampai di Samarinda, gelang dan lain-lain Bapak Ibu akan terima di Samarinda. Ya, gelang besi yang kemarin dipertanyakan, insya Allah nanti kalau sempat selesai akan dibagikan di Samarinda. Kemudian jam 7 pagi pelepasan jamaah haji menuju Bandara Balikpapan. Ya, jam 7 kita sudah start menuju ke Balikpapan. Sudah difoto, sudah diingat, sudah dicatat. Selanjutnya Sisko Patuh. Ini Sisko Patuh, kalau haji kita tetap pakai ID card. Ini adalah ID card, ya. Saya potong dulu. Saat berangkat sebacakan dari itu pakaian yang dipakai. Oh iya, pakaian wajib menggunakan seragam batik hijau Al-Rehlah. Sudah dipotong semua, ya? Sudah jadi semua, ya? Wajib jamaah memakai pakaian batik, wajib, ya. Celananya bebas untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan nanti akan dibagikan jilbab yang nanti akan diseragamkan untuk jamaah perempuan, ya. Jadi keberangkatan perempuan dengan seragam batik dan jilbab khas dari Rehlah, ya. Yang laki-laki hanya seragam batik, celananya bebas, mau warna hijau, mau warna biru, mau warna merah, hijau dan merah, kayak bendera. Sudah. Selanjutnya Sisko Patuh, ini ID card Bapak dan Ibu. Kita gunakan selama di Arab Saudi. Bapak dan Ibu kita selama di Arab Saudi tidak memegang yang namanya paspor. Satu-satunya identitas kita selama di Arab Saudi adalah ID card, ya. ID card ini ada foto, ini saya hijaukan warnanya, foto saya, ya. Kemudian ada nomor bus, ada nama paspor sesuai nama Bapak dan Ibu,
nama dan nomor paspor, kemudian ada barcode pasti haji. Ya, diisinya di sini nanti biasanya vaksin-vaksin bapak dan ibu, keterangan-keterangan lainnya itu ada di barcode ini. Ini bagian depan daripada ID card haji kita. Ya. Kemudian di bagian belakang ada seperti ini, ada tour leadernya, tour leader ya masing-masing. Kemudian ada nama mutawif, ada nomor telepon. Kita bekali semua jamaah ada nomor telepon di balik ID cardnya masing-masing. Bis 1 nanti ID cardnya di belakang ada Ustadz Alimin. Bis 2 nanti di belakangnya ada Ustadz Iman Syah. Bis 3 nanti di belakangnya ada Ustadz Taufik. Di bis 4 ada nama saya. Ya. Di bagian belakang ada nomor teleponnya. Makanya kita wajibkan jamaah untuk mempersiapkan diri dengan membekali HP-nya dengan roaming data. Jadi jangan sampai nanti sampai di sana hanya mengandalkan wifi, ya, wifi-nya hotel, karena susah sekali untuk komunikasi ketika hanya berada di hotel saja. Sedangkan kita lebih banyak nantinya berada di luar, di masjid dan di perjalanan yang membutuhkan komunikasi yang lebih intens. Selanjutnya dalam perjalanan ya, Samarinda, Saudia, Balikpapan dan dimanapun ketika kita menggunakan bus ya, jamaah dipersilakan untuk masuk ke dalam bus sesuai dengan nomor bus yang ada di ID card. Selama di Samarinda ke Balikpapan maka sesuaikan perjalanannya busnya dengan yang sudah ditetapkan ya. Bis 1, bis 1, bis 2, bis 2 dan seterusnya. Harap masuk bus dengan tertib dan menyediakan kursi bagian depan khusus untuk Ustadz pembimbing guide dan petugas travel. Jadi kosongkan di bagian ini 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4 ini wajib dikosongkan agar nantinya memudahkan para pembimbing, ustadznya, mutawifnya untuk berkomunikasi dengan supirnya. Ya kalau dapat supir Indonesia kita enak, minta izin, Pak saya mau ke toilet. Kalau pakai bahasa Arab, orang Arab ada yang tahu ngomongnya Assalamualaikum aja. Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Ya, nah ini untuk memudahkan komunikasi antara ustadz dan juga supirnya. Ya. Ya. Jadi yang dikosongkan 1, 2, 3 dan 4 ya. Jangan diisi di kursi 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian mengutamakan lansia dan anak-anak untuk memasuki bus terlebih dahulu. Barang yang naik ke atas bus harap diletakkan dengan rapi. Jadi jangan meletakkan barangnya di lorong karena akan menghambat jamaah yang lain, akan mengganggu jamaah yang lain. Kalau memang bawa, apalagi kita masing-masing dibekali satu bagasi ya, satu kabin. Satu kabin ini otomatis akan kita bawa naik ke atas bus dan diletakkan kalau bisa di bawah kursinya masing-masing atau di depan kursinya masing-masing ya. Agar memudahkan jamaah yang lain, enggak kalau masuk itu enggak harus mereng-mereng gitu, ya. Bisa lurus jalannya. Selanjutnya jadwal keberangkatan ya. Penerbangan ke Jakarta dari Balikpapan, insya Allah kita berangkat tadi dari Samarinda jam berapa? Jam 7. Kemudian sampai di Balikpapan kita insya Allah masuk ke lounge, makan siang dan santai-santai sambil menunggu waktu penerbangan. Setelah itu kita akan terbang jam 12.15 menggunakan pesawat Pelita Air ya, dari Balikpapan menuju Jakarta. Sampai di Jakarta jam 13.25, jam setengah 2.
Kita akan terbagi internasional, kita akan terbagi 2 penerbangan. Yang pertama menuju Dubai jam 17.55 sebanyak 133 orang. 133 orang ini akan langsung menuju ke Dubai ya. Jam 17.55. 133 ini bus 1, bus 2 dan bus 3. Dan bis 4 akan menuju Doha jam 12.55 malam. Artinya sudah masuk di tanggal 8 ya. Yang ini masih tanggal 7, yang ini sudah masuk tanggal 8. Tapi yang 0055 yang menuju Doha masuk hotel transit Jakarta. Jadi setelah kita landing di Jakarta nanti, yang 40 orang langsung masuk ke dalam hotel ya. Kita masuk dalam hotel transit. Sedangkan yang bis 1 yang 133 ini langsung terbang dan siap-siap menuju penerbangan Dubai. Jamaah diimbau untuk duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah ditentukan oleh penerbangan. Bapak dan Ibu duduk sesuai dengan kursi yang ditentukan oleh pihak penerbangan. Bapak dan Ibu, kita sudah sampaikan, kita tuh punya manifest yang isinya suami dan istri, anak dan orang tua, dan seterusnya ya. Itu sudah kita jadikan satu manifest, kita serahkan ke pihak penerbangan. Tapi kursi pesawat itu adalah haknya pihak penerbangan. Bapak dan Ibu harus duduk di mana. Kalaupun nantinya akan terpisah dalam penerbangan, cuma berapa jam? Penerbangan ke Dubai berapa jam? 7 jam. 7 jam dari Jakarta menuju Dubai itu 7 jam ya. Duduk di sesuai kursinya masing-masing dulu ya. Nggak usah pindah-pindah. Kecuali ada yang tak bisa jauh-jauh dari suami saya. 7 jam aja. 7 jam ya. Nah 7 jam, selama 7 jam ini harus duduk sesuai kursinya masing-masing. Karena kalau Bapak Ibu langsung mau pindah, itu bakal dilarang sama pramugari dan pramugaranya. Karena akan merusak manifest mereka, tempat duduk mereka ya. Akan memperlambat nanti proses boardingnya ya. Jadi duduk sesuai dengan kursinya masing-masing saja ya. Powerbank diletakkan di tas kabin, tadi sudah saya jelaskan ya. Jangan diletakkan di dalam koper bagasi, karena koper bagasi kalau Bapak isi dengan powerbank, pastinya Bapak dan Ibu akan dipanggil untuk bongkar koper bagasinya ya. Itu udah pasti kena X-ray, kemudian langsung dipanggil untuk dibongkar. Powerbanknya wajib dikeluarkan ya. Makanlah makanan yang disediakan oleh penerbangan untuk menjaga badan agar tetap prima. Jadi makan, jangan lupa di pesawat makan. Nanti insya Allah selama penerbangan kita akan mendapat makanan ya. Kalau 7 jam penerbangan biasanya paling sedikitnya satu kali makan ya. 1 kali makan berat biasanya. Kalaupun dapat 2 kali, 1 kali makan berat, 1 kali cemilan ya. Makan aja, enak kok. Kok enggak yakin? Enak serius. Pokoknya dia enak-enakin lah. Tapi hati-hati ya, ada karena pesawat bahasa Arab bahasa Inggris, ada jemaah itu bikin kopi dicampurnya garam. Jadi hafalnya juga sedikit bahasa Inggris satu. Selanjutnya, nah ini penggunaan toilet kita masukkan dalam materi kita karena banyak sekali jamaah kita ya yang takut sekali masuk toilet, nggak tahu kenapa ya.
takut sekali. Jadi selama 7 jam penerbangan